keluar. Namun Samson tetap ngeyel ingin masuk ke dalam pertarungan melawan Bolkom. Di sana ada seorang perempuan Filistin bernama Taren. Tidak lama masuklah Samson ke tengah arena. Ayah Taren yang bernama Ahar memasang hadiah sekantong perak bagi yang dapat mengalahkan Bolkom. Namun Samson menawar harga lagi hingga Ahar menaikkan menjadi 2 kantong perak. Seketika Samson langsung terpesona melihat sosok Taren. Taren pun menunjukkan hal yang sama. Samson gagal fokus hingga si Bolkom memukul keras wajahnya. Di antara penonton ada Pangeran Ralah sedang memantau ingin mengetahui petarung hebat dari bangsa Yahudi. Lagi-lagi Samson kena bogem mentah hingga ia tersungkur. Seketika tangannya bergetar, berusaha meminta kekuatan dari Tuhan hingga datanglah kekuatan merasuki tubuh Samson. Samson berhasil memenangkan pertarungannya. Di dalam perjalanan pulang, Ahar dicegat Pangeran Ralah. Ternyata Ahar suruhan Ralah agar dapat memancing orang terkuat dari bangsa Yahudi. Bolkom langsung dibunuh karena sudah tidak berguna lagi. Sedangkan Ahar dan Taren akan dijadikan budak istana untuk membayar semua hutang-hutangnya. Ralah melaporkan kejadiannya kepada King Balek. Ia membenarkan tentang rumor orang Yahudi yang telah diberikan kekuatan oleh Tuhan. Mendengar itu, King Balek malah menertawakan ucapan Ralah. Pagi itu Samson pergi ke Gaza dan berhasil membuntuti Taren. Di dalam gudang, Taren sedih mengingat nasib ia dan ayahnya kini berada di tangan Ralah. Samson masuk dan menyapanya. Ia mulai mengeluarkan jurus rayuannya. Namun Taren harus segera pulang ke istana. Samson mengajak janjian di tebing tepi pantai jalur Gaza. Taren mengiyakan ajakannya. Semuanya mulai membicarakan Samson sebagai manusia pilihan Tuhan. Namun sebagian warga tidak yakin Samsonlah orangnya karena ia dikenal barbar, sering menggoda wanita dan arogan. Bahkan sudah tersebar kabar kini Samson sedang mendekati Taren, si gadis Filistin. Mendengar itu, Kaleb marah. Tidak sepantasnya menilai buruk tentang Samson karena Samson pernah menolong mereka semua. Samson dan Taren akhirnya bertemu menikmati suasana di tepi pantai. Taren bercerita bahwa tidak hanya bangsa Yahudi saja yang diperbudak. Ia dan ayahnya pun sudah cukup lama diperalat istana meskipun mereka warga Filistin. Pertemuan itu menjadi awal di mana mereka saling mengenal dan langsung jatuh cinta. Di dalam istana, Ralah berbincang dengan istrinya yang bernama Delailah. Ralah kecewa ayahnya hanya menugaskan ia mengurus para budak Yahudi. King Balek tidak pernah menghargai kemampuannya dan tidak menganggap Ralah sebagai anaknya. Secara tidak sadar, Delailah malah memuji King Balek hingga membuat Ralah marah besar dan nyaris memukulnya. Bergulirnya waktu, Samson dan Taren semakin lengket. Mereka berdua berencana ingin menikah meskipun bangsa dan suku mereka berbeda. Samson tetap nekat ingin meminang Taren. Samson pun pulang ke rumah dan membicarakan rencana pernikahan di hadapan kedua orang tuanya. Setelah tahu gadis itu dari bangsa Filistin, sang ayah menganggap pernikahannya hanya akan menjadi aib bagi keluarga. Samson langsung keluar dari rumahnya pergi ke tengah hutan. Ia marah kepada Tuhan dan ingin ditunjukkan kuasanya. Seketika Samson kaget melihat seekor singa di dekatnya. Ia perlahan mundur namun tidak sengaja menginjak ranting sehingga si singa itu menyerang Samson. Meskipun mustahil selamat, ternyata itu adalah salah satu bukti bahwa Tuhanlah kekuatan dan penyelamatnya. Ketika Taren sedang membersihkan kamar Delailah, di sana ia menceritakan rencana pernikahannya bersama Samson. Delailah terkejut, namun ia mendapatkan ide bahwa kabar itu bisa menjadi kesempatan baik bagi Ralah untuk menjebak Samson. Delailah bersedia membantu Taren mewujudkan acara pernikahannya. Ralah memberitahukan Astod, si ajudannya, untuk membantu kelangsungan acara pernikahan Taren dan Samson. King Balek tidak boleh mengetahui rencana tersebut.